kalau di perusahaan ini ada 2.000 orang, maka mestinya yang mengangkat itu adalah 2.000 orang. Kalau yang ngangkat 2.000 orang, maka baru setara tuh sama tinggi. Tapi kalau yang ngangkat 1.000 orang, berarti baru setengahnya. Yang ngangkat 500 orang, berarti baru seperempatnya. Berarti kalau Bung masih punya anggota 100, berarti baru diangkat sampai segini nih. Belum dalam posisi yang sama deh. Nah, itu penting bagi kita untuk mengembangkan anggota supaya ngangkatnya lebih tinggi. Nah, kalau ngangkatnya udah sama tinggi, misalnya udah 2.000 orang udah tergabung, kita udah setara tuh dengan si bos perusahaan, kita mau bikin apa aja gampang. Bahkan istilahnya teman-teman mau minta ada perjanjian kerja bersama, mau minta ada fasilitas kesejahteraan apa, itu akan dengan mudah dipenuhi karena posisinya udah tinggi. Kita nggak lagi dipandang rendah oleh website. Nah, berserikat itu membuat buruh bermartabat. Supaya bermartabat dia berserikat, karena dengan berserikat dia punya posisi yang sama. Kita sama nih, setara nih. Lo boleh punya perusahaannya, tapi perusahaan lo nggak akan bisa berproduksi, hanya akan jadi mesin yang mati, hanya menjadi pabrik yang hanya dihuni sarang laba-laba kalau nggak ada buruh. Nah, itulah kenapa kemudian kita menjadi buruh. Itu baru di tingkat perusahaan. Tapi kan kebijakan kita nggak hanya cukup dengan perusahaan kan, karena penetapan upah minimum itu ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan itu diputuskan melalui pemerintahan. Nah, maka penting juga untuk mengajak buruh-buruh yang lain yang tidak bergabung di serikat pekerja, di perusahaan-perusahaan yang lain, agar dia juga mau bergabung. Karena kalau tadi kita menang di perusahaan, tapi kemudian undang-undangnya rusak, undang-undangnya tidak berpihak, ya sama aja. Kita juga akan sulit mendapatkan kesejahteraan. Tapi kalau banyak buruh bergabung dalam serikat pekerja, misalnya buruh di Tegal ini mayoritasnya semua perusahaan gabung sama serikat pekerja, kan buruh akan lebih mudah minta bupati untuk memproteksi atau melindungi buruh, lebih didengar gitu. Nah, itu kemudian penting bagi kita juga, selain mengorganisir di tempat kerja, tapi di tempat kerja yang lain itu juga nggak bisa. Bayangin gini Bung, kalau Bung di PHK atau ada masalah di perusahaanmu, maka perusahaan-perusahaan yang lain itu harus bantu. Buruh-buruh di perusahaan lain itu harus bantu, harus ngebelain buruh kita yang di PHK. Atau sebaliknya, kalau ada orang di perusahaan lain kena masalah, buruh-buruh di tempatmu kerja juga harus membantuin buruh-buruh tempat lain. Karena dimanapun buruh itu satu. Mau di Aceh, mau di Papua, mau di Sulawesi, mau di Maluku, dia satu, dia buruh. Maka kita mesti bersolidaritas. Teman-teman misalnya ada masalah di Tegal, buruh-buruh di Bekasi juga memberikan solidaritas, buruh-buruh di Surabaya memberikan solidaritas, buruh-buruh di Semarang memberikan solidaritas. Nah, kayak gitu. Maka penting bagi kita juga untuk mengkonsolidasikan bukan hanya di perusahaan kita, tapi juga di tempat-tempat lain, di perusahaan-perusahaan yang lain. Supaya apa? Supaya ada yang ngebantuin kita kalau nanti kita ada masalah. Karena dengan dibantuin buruh-buruh dari tempat lain, kita akan semakin kuat. Nah, itu maka penting juga bagi kita untuk mengembangkan organisasi bukan hanya di tempat kita kerja, tapi juga di tempat yang lain. Supaya apa sih? Supaya kita kuat. Hanya itu aja jalannya. Itu sih pengajian malam Jumat ini singkat, mungkin nanti kita bisa lanjutin di lain